Blitar, makam pendiri Majapahit juga ada di kota ini. Tentunya, makam yang dimaksud bukanlah makam tempat jasad disemayamkan. Makam di sini hanyalah etimologi umum untuk menyebut tempat pendarmaan atau perabuan. Sebagaimana kita ketahui bahwa dahulu raja-raja Singgasari dan juga Majapahit setelah meninggal akan dicandikan dan diwujudkan sebagai dewa-dewa yang mereka puja semasa hidup. Raden Wijaya atau Kertarajasa Jayawardhana adalah pendiri Majapahit yang kuah maja yang rasanya pahit. Dalam beberapa pemahaman, raja memang dianggap sebagai perwujudan dewa di dunia, sehingga setelah meninggal raja dicandikan agar suci kembali menjadi dewa. Dicandikan pada tahun Saka Matriaruna 1231 Saka atau 1309 Masehi, Baginda Raja wafat. Segera diwujudkan dengan arca Buddha di dalam istana atau Purinjero Antahpura. Demikian nama candi Baginda tersebut pula dengan perwujudan jiwa di Simping. Keberadaan Candi Simping di masa kuno cukup memperoleh perhatian besar dari kerajaan Majapahit. Terbukti dari sekian banyak tempat di Blitar, hanya Candi Penataran dan Candi Simping saja yang dikunjungi oleh Raja Hayam Wuruk sebanyak 2 kali. Dalam kitab Nagara Kertagama tertulis bahwa Baginda Raja meninggalkan Lodoyo menuju desa Simping dengan rela seraya memperbaiki candi tempat memuja leluhurnya. Pada tahun Saka Anilastana 1283 atau 1363 Masehi, Baginda Raja pergi ke Simping konon akan memindahkan candi. Candi di Blitar ini berbeda dengan candi-candi lain yang berdiri megah. Candi Simping ini hanya tersisa sebagian dan bangunan utama candi hanya tinggal pondasinya. Namun sisa peradaban kerajaan Majapahit tetap bisa dirasakan di tempat wisata sejarah ini. Menurut Prasasti Gudadu 1216 Saka, Singosari ketika pemerintahan Raja Kertanegara mendapat serangan dari tentara Kediri di bawah Jayakatwang. Keadaan yang memporak-morandakan Singosari ini menyisakan seorang satria bernama Ratu. Meski sebelumnya Arya Wiraraja pernah diam-diam membantu Jayakatwang, kini ia memihak Raden Wijaya dengan memohon Raja Kediri untuk menerima Raden Wijaya sebagai pengatur hutan di Tarik, tempat Prabu Daha berburu. Disitulah kemudian Raden Wijaya membabat dan menata hutan di Tarik dibantu oleh Arya Wiraraja. Lambat laun hutan tersebut berubah fungsi sebagai desa yang tertata baik, layaknya suku Tarik pun dirubah namanya menjadi Majapahit. Berikutnya tentara Tartar dari Mongol berniat menggempur Singasari yang sudah runtuh. Hal ini dimanfaatkan oleh Raden Wijaya untuk runtuhnya kerajaan Kediri menjadi kelahiran kerajaan Majapahit di bawah pemerintahan Raden Wijaya. Raden Wijaya sangat dimuliakan oleh rakyatnya berkat kemakmuran dan pemberontakan Ronggolawe dan pembalasan Lembu Suro bisa dipadamkan pada tahun 1300 Masehi. Pada tahun 1231 atau tahun 1309 Masehi, Raden Wijaya mangkat dan pendarmaan abunya di Antahpura dalam peripih tersimpan di Candi Simping. Raden Wijaya diwujudkan sebagai Harihara berasal dari kata hari sebagai nama lain Dewa Wisnu dan Hara nama lain dari Dewa Siwa. Berbeda dengan candi-candi di Trowulan, Candi Simping dibangun dengan bahan dasar batu andesit. Candi Simping menghadap ke barat dengan panjang 10,5 meter dan lebar 8,5 meter. Di sisi barat ada tangga sebagai jalan masuk ke ruang candi. Dinas Kepurbakalaan memperkirakan
dasar dari struktur candi terpahat berbagai relief macam binatang seperti singa, angsa, merak, burung garuda, babi hutan, dan juga kera. Sedangkan di halaman candi ada hiasan-hiasan bermotif suluran bunga. Di tengah batur candi ada batu berbentuk kubus sebagai tempat sesajian yang dulunya tempat abu Raden Wijaya. Di atas pintu utama dipahat kepala kala sebagai penjaga pintu mengelilingi 4 sisi candi. Di Candi Simping sebenarnya ada arca Harihara setinggi 2 meter dan kini disimpan di Museum Nasional Jakarta. Reruntuhan Candi Simping sebagian diletakkan rapi di sebelah barat, sementara di sebelah utara terdapat 4 buah makara berbentuk kepala raksasa. Di sebelah timur terdapat reruntuhan badan dan juga atap candi. Sedangkan di bagian selatan terdapat sebuah lingga yoni yang bagian bawahnya tersudut 4 dan bagian atas bersudut 8. Kondisi Candi Simping yang nyaris rata dengan tanah dengan sisa reruntuhan tidak memungkinkan untuk dipugar karena banyak bagian candi yang hilang. Sisa reruntuhan candi yang tertata rapi pun dirawat dengan baik oleh penjaga. Melihat kondisi Candi Simping ini, tentu kita akan bersedih. Bagaimanapun, disinilah seorang pendiri kerajaan Majapahit diperabukan dan kini situs Candi Simping pun dipandang sebelah mata. Meski demikian, Candi Simping masih layak dikunjungi untuk pengaji ilmu maupun untuk wisata sejarah.